Di saat yang sama, Ye Ziyun dan yang lainnya juga mengarahkan pandangan mereka ke atas, menatap Nili. Mereka masih sangat terkejut dengan hasil yang mereka dapatkan dalam tes ini. Mengingat tentang diri mereka sendiri, yang mampu meningkatkan kultivasi begitu cepat sampai pada kecepatan yang menakutkan dalam waktu singkat, mereka merasa ini tidak nyata di hati mereka. Nili yang sudah merancang mereka menjadi sosok baru. Menjadi orang yang menciptakan semua kejeniusan ini, kultivasi Nili harusnya melebihi tahap yang sangat mengejutkan, bukan? Ekspresi Nili tenang ketika ia meluncurkan pukulan ke arah batu penguji kekuatan. BOOMM. Batu penguji kekuatan mengeluarkan sedikit suara. Hasil tes, peringkat perunggu bintang 1, kekuatan 100. Guru yang bertugas melihat hasil dan mengumumkan dengan keras. Nada bicaranya sedikit kecewa. Bagi siswa kelas petarung pemula untuk dapat mencapai peringkat perunggu bintang 1, hasilnya sudah tidak buruk. Namun, setelah melihat hasil uji Ye Ziyun, Xiao Ning, Du Ze, dan banyak lagi, hasil Nili tidak terlalu mengejutkan. Percobaan kedua, hasil kekuatan 100. Percobaan ketiga, hasil kekuatan 100. Guru yang bertanggung jawab bergumam pada dirinya sendiri, aneh, setiap siswa akan memiliki sedikit perbedaan dalam hasil mereka. Siswa ini benar-benar berhasil mendapatkan semuanya di angka 100, ini benar-benar aneh. Tebak kekuatan maksimumnya mungkin hanya 100. Melihat hasil tes Nili, wajah Shen Xiu mengerut. Jika kekuatan Nili jauh melampaui peringkat perunggu bintang 1 maka itu baik-baik saja. Namun, itu menyerang langsung di peringkat perunggu bintang 1, tidak lebih, tidak kurang. Shen Xiu benar-benar menjadi gila. Nili tampak seolah-olah tidak keberatan dengan hasil tesnya, mengangkat bahu dan tersenyum, keberuntunganku sangat bagus. Baru saja berhasil mencapai peringkat perunggu bintang 1. Du Ze, Lu Piao, dan yang lainnya saling beradu pandang. Ini tidak mungkin. Kekuatan Nili pasti tidak hanya mencapai 100. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah, bahwa Nili sedang menyembunyikan kekuatannya. Du Ze dan Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk kagum. Meskipun kekuatan mereka saat ini mungkin berada di atas Nili, tapi kendali mereka atas kekuatan mereka jauh di bawah Nili. Jika itu mereka, pastinya mereka tidak akan bisa mendapatkan ketiga pukulan tepat pada kekuatan 100 poin. Nili benar-benar brengsek. Ketika Guru Shen Xiu melihat ketiga pukulannya dengan tepat pada poin 100, dia mungkin akan meledak dengan murka. Kata Lu Piao tertawa. Beberapa petinggi melihat adegan ini, saling memandang dan bercakap-cakap. Peringkat perunggu bintang 1, tidak terlalu buruk. Sayang sekali, bahwa itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa siswa sebelumnya, mari kita lihat kekuatan jiwanya, mungkin itu akan memberi kita kejutan. Setelah menyelesaikan tes kekuatan, Nili bergerak maju beberapa langkah, mengambil kristal jiwa utama dari guru yang bertanggung jawab. Setelah itu, ia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal jiwanya. Secara bertahap, titik-titik cahaya muncul dari dalam kristal jiwa. Kekuatan jiwa 100, pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1. Wajah guru yang bertugas itu terkejut dan mengumumkan. Berpikir dalam hati, siswa ini terlalu aneh, tidak peduli apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan jiwanya, semuanya benar-benar mentok di 100. Namun, dia masih tidak curiga karena tidak mungkin untuk menipu kristal jiwa. Nili tidak boleh curang, karena curang tidak akan memberinya keuntungan apapun. Pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1. Kekuatan jiwa yang mencapai peringkat perunggu spiritual iblis 1 bintang dengan tepat. Guru Shen Xiu hampir meledak dengan amarah. Bagaimana bisa, kok bisa? Jika bakat Nili sedikit lebih buruk 1 digit, dia tidak akan bisa masuk ke peringkat perunggu bintang 1. Melihat hasil tes Nili, Ye Ziyun, dan Xiao Ning serta para sahabatnya yang lain akhirnya paham. Nili memang sengaja melakukan ini. Namun, mereka sedikit penasaran tentang cara melakukan hal itu. Jika itu adalah tes kekuatan fisik, dan Nili mampu mengendalikan kekuatannya, itu bisa dimaklumi, tetapi kristal jiwa tidak mungkin bisa menipu, jadi bagaimana Nili melakukannya? Hanya karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, bukan berarti Nili tidak bisa juga. Rahasia dalam diri Nili ini terlalu banyak. Di bawah tatapan semua orang, Nili berjalan menuju arah Ye Ziyun dan Xiao Ning, berdiri di antara mereka. Ye Ziyun dan Xiao Ning, satu di kanan dan satu di kiri. Ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Mengapa Nili bisa menikmati kekayaan ini? Ye Ziyun atau Xiao Ning, tidak peduli yang mana, jika salah satu dari mereka mampu menjadi pacar mereka, mereka bahkan akan tersenyum ketika mereka tidur. Di waktu yang bersamaan, wakil kepala sekolah Ye Seng, menyaksikan Nili berdiri bersama dengan Ye Ziyun dan Xiao Ning, tampak seolah-olah semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dia merasa sedikit aneh, Nili masih muda, tetapi kebaikan hati yang diberikan Nili, memberi orang lain perasaan yang luar biasa. Kirim Nili ini ke kelas jenius, kata Ye Seng, setelah terdiam sesaat. Wakil kepala sekolah, ini melanggar aturan. Dia hanya peringkat perunggu bintang 1. Apa yang harus dilanggar? Aku memiliki harapan besar terhadapnya. Alis Ye Seng terangkat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Melihat perubahan dalam sikap Ye Seng, orang-orang di sampingnya saling memandang, berpikir sebentar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan tidak adanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah memiliki kewenangan penuh. Mereka tidak bisa melawan bos mereka. Ujian dan tes terus berlanjut, namun tidak ada seorang pun di kelas petarung pemula yang hasilnya membuat mata orang lain menyala. Semuanya tidak ada yang mencapai peringkat perunggu bintang 1. Meskipun semua orang merasa sedikit kecewa, tapi setelah memikirkannya, Ye Seng dan yang lainnya masih tersenyum puas. Kelas petarung pemula telah memunculkan begitu banyak jenius berbakat. Itu sudah melebihi harapan mereka. Ujian tahunan kelas petarung pemula menyebabkan sensasi di seluruh area sekolah. Kelas petarung pemula yang biasanya tidak dipandang langsung menjadi fokus perhatian. Selagi ujian tes masih berlangsung, Guru Shen Xiu berjalan ke sisi Ye Seng. Saat ini, dia merasa sangat terhina. Wakil kepala sekolah, saya ingin mengundurkan diri dari sekolah. Sejak awal hari ini, saya bukan lagi seorang guru di sekolah anggrek suci.
Guru Shen Xiu berkata, taruhannya dengan Nili sudah viral di seluruh sekolah anggrek suci. Jika dia mengabaikan taruhan itu, maka dia akan dipandang rendah, bahkan reputasi klan suci pun akan terpengaruh. Guru Shen Xiu, mengapa kamu ingin mengundurkan diri? Ye Seng dengan ringan tersenyum dan melanjutkan, kelas petarung pemulamu telah memunculkan begitu banyak sosok jenius. Sekolah bahkan siap untuk memberimu penghargaan. Aku percaya bahwa siswa di kelas petarung pemula sangat membutuhkan guru sepertimu. Mendengar kata-kata Ye Seng, Guru Shen Xiu tidak merasakan ada kemuliaan sedikitpun, tapi ia merasa ada tamparan yang tak berwujud di wajahnya. Dia tahu bahwa para jenius itu tidak ada sangkut paut dengannya. Beberapa dari mereka bahkan tidak menghadiri kelasnya selama berbulan-bulan. Dia hanya menutup sebelah mata terhadap situasi itu. Dan memilih untuk menunggu ujian tahunan tiba. Agar bisa menyaksikan bagaimana siswa-siswa itu akan dipermalukan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan berbalik dan menamparkan wajahnya dengan keras. Hasil ujian para siswa itu tidak seperti yang dia harapkan. Alih-alih dipermalukan selama ujian, mereka malah berubah menjadi jenius yang mempesona di sekolah. Saya sudah membuat keputusan. Saya harap Anda bisa menerimanya, kata Shen Xiu, bertekad. Sebenarnya, Ye Seng sudah mengetahui taruhan antara Guru Shen Xiu dengan Nili. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, karena kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan lagi menahanmu. Setelah mendengar kata-kata Ye Seng, Shen Xiu dengan marah menatap Nili, yang saat ini berada di aula, lalu berbalik dan pergi. Dipaksa mengundurkan diri oleh seorang bocah di kelas petarung pemula, ini adalah penghinaan terbesarnya. Suatu hari, dia pasti akan membalaskan dendam. Nili merasakan tatapan Shen Xiu dan sudut mulutnya melengkung. Mengusir Shen Xiu bukan satu-satunya keinginannya. Dia akan menganggap Shen Xiu sebagai lawannya, karena target pertamanya adalah seluruh keluarga suci. Meskipun Nili memprovokasi keluarga suci mungkin tidak akan menaruh banyak perhatian padanya. Karena dalam pandangan keluarga suci, Nili hanyalah anak nakal. Bagaimana mungkin bocah kecil mengancam mereka? Tetapi mereka akan segera menyadari bahwa orang yang menyebabkan kehancuran keluarga suci, akan menjadi ancaman yang telah mereka abaikan. Setelah pelatihannya baru-baru ini, kekuatan jiwa Nili telah mencapai 589. Begitu kekuatan jiwanya menembus 600, ia akan dapat mencapai peringkat perak. Begitu dia masuk ke peringkat silver, dia akan dapat berintegrasi dengan satu roh iblis. Nili telah memilih roh iblis pertamanya. Tapi dia masih siap untuk pergi ke pelelangan untuk mendapatkan roh iblis yang cocok untuk Ziyun, Ninger, Lu Piao, dan banyak lagi. Dengan cara ini, kelompok mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka bahkan lebih. Tetapi pada saat ini, Nili sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan peringkat Silver Demon Spiritualis. Setelah beberapa saat, ujian tahun untuk kelas Fighter Apprentice telah berakhir. Setiap kelas siswa di masa depan telah diputuskan. Segera setelah itu, pengunduran diri Shen Xiu atas posisi mengajarnya dan meninggalkan institut telah menyebar di antara para siswa. Semua orang memandang Nili sedikit tidak normal. Lagi pula, ini pertama kalinya seseorang bisa mengusir seorang guru. Ada juga beberapa siswa yang mencoba cara apapun untuk mendekati Nili. Meskipun Nili hanya seorang spiritualis iblis peringkat perunggu tingkat 1, pengetahuannya telah jauh melampaui beberapa guru. Mereka yang mengikuti Nili memiliki kultivasi mereka melambung ke ketinggian yang luar biasa. Karenanya, adalah hal yang wajar jika orang lain iri. Nili meminta Du Ze dan Lu Piao untuk memblokir bootlicker ini. Dia agak berhati-hati dalam hal ini. Orang-orang yang ia terima adalah orang-orang yang memiliki kesan dalam kehidupan sebelumnya bahwa ia mampu percaya. Karena bakat kultivasi adalah yang kedua, kuncinya adalah kepercayaan. Namun demikian, mereka yang mengikuti Nili sudah berjumlah lebih dari 26 siswa. Setelah ujian, pemberitahuan untuk masuk ke kelas jenius juga telah dikirim. Nili menghirup seteguk udara. Sudah waktunya baginya untuk pulang. Dia mengingat beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya, ketika keluarganya jatuh satu demi satu. Nili tidak bisa membantu tetapi merasa masam di dalam hatinya, merasa rindu. Akhirnya hari libur Institut Anggrek Suci. Pandangan Nili jatuh jauh. Kenangan dari kehidupan sebelumnya mulai kembali seperti ombak. Setelah beberapa saat, Nili tertawa. Sejak dia kembali, klannya tidak perlu menjalani kehidupan yang menakutkan lagi. Musuh-musuh klannya akan gemetar ketakutan. Liburan di Holy Orchid Institute adalah acara besar bagi Glory City. Jumlah siswa yang menghadiri Holy Orchid Institute cukup banyak. Karena itu, banyak siswa yang akhirnya bisa bersatu kembali dengan keluarga mereka. Sekelompok siswa meninggalkan institut satu demi satu. Nili, ini untukmu. Aku harap kamu dapat mengingat aku kapanpun kamu melihatnya. Kita akan bertemu lagi semester depan. Xiao Ning menyerahkan batu delima kepada Nili. Di Ruby, ada pola yang sangat rumit di atasnya. Ketika Nili mengangkat kepalanya, Xiao Ning sudah melarikan diri dengan wajah merah. Di benua ilahi, Ruby mewakili cinta seorang gadis. Menonton sosok ramping Xiao Ning, Nili tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu bagaimana perasaan Xiao Ning tentang dirinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecantikan es ini akan sangat lembut. Ketika dia mendongak, Ye Ziyun tersenyum ketika dia melihat Nili, lalu menatap ke arah Xiao Ning yang jauh dan berkata, karena Ning sangat menyukaimu, mengapa kamu tidak bersamanya? Nili menyimpan batu mira itu, menatap Ye Ziyun dan berkata, sayang sekali, tapi yang aku suka adalah kamu. Cinta dari dua kehidupan, Nili tidak akan berubah. Nili sudah memberitahu Xiao Ning tentang bagaimana perasaannya, namun, dia masih menolak untuk menyerah. Wajah Ye Ziyun memerah dan berkata, Nili, jika kamu masih berbicara seperti ini, aku akan. Jangan berpikir bahwa aku mudah digertak. Petik 2. Pada saat ini, Ye Ziyun tidak bisa menahan untuk mengingat kejadian-kejadian di dalam istana bawah tanah kota Anggrek kuno. Dia merasa marah di dalam hatinya dan dengan erat meremas tinjunya. Aku serius. Nili tertawa ringan dengan matanya menatap Ye Ziyun dengan dalam. Kamu. Aku tidak lagi mengganggu kamu.
Petik 2. Ye Ziyun menginjak kakinya, ingin pergi tetapi tiba-tiba menahan langkahnya. Mengucap bibirnya, dia tersenyum dan bertanya, lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku lebih baik daripada Ninger? Nili mengangkat bahu dan berkata, ini tidak mungkin untuk dibandingkan. Aku hanya bisa mengatakan, ini semua diputuskan oleh takdir. Petik 2. Melihat ketatapan mendalam Nili, Ye Ziyun sedikit terpana. Dia merasa bahwa Nili menyimpan banyak hal darinya. Di mata Nili, tampaknya ada banyak cerita yang tersembunyi di dalamnya. Setelah dia berhenti sejenak, Ye Ziyun mengangkat kepalanya, menatap langit yang cerah dan berkata, aku berharap suamiku bisa menjadi pahlawan hebat seperti kakekku. Dia harus memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia, menggunakan hidupnya untuk melindungi Glory City. Petik 2. Dia kemudian memandang Nili, mengerutkan bibirnya, tersenyum dan berkata, jika kamu dapat mencapai ranah legenda iblis spiritualis, aku bisa mempertimbangkannya. Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan setuju untuk bersama aku ketika aku mencapai peringkat gold? Kata Nili, terdengar tertekan. Aku hanya bercanda sebelumnya, itu tidak masuk hitungan. Apakah kamu tidak tahu bahwa seorang gadis selalu berubah pikiran? Petik 2. Setelah berbicara, Ye Ziyun tertawa, dan buru-buru lari. Melihat sosok punggungnya, Nili ringan tersenyum, bergumam pada dirinya sendiri, jika itu masalahnya, mengapa kamu memilih aku di kehidupan sebelumnya? Dalam kehidupan sebelumnya, Nili bahkan tidak mencapai peringkat silver, tetapi bersama dengan Ye Ziyun. Namun, itu hanya legenda peringkat spiritualis iblis, tidak terlalu sulit. Wei Nan, Zhu Xiangjun, dan Zhang Ming mengucapkan selamat tinggal pada Nili, dan meninggalkan institut itu untuk pulang. Duze dan Lu Piao keduanya berjalan mendekat. Kita akan pergi juga, kata Duze, tersenyum. Oke, Nili mengangguk, kita akan bertemu lagi dalam sebulan. Bertemu lagi dalam sebulan. Duze mengangguk, berpikir tentang pulang, Duze tidak bisa menahan semangat. Kali ini kembali, selain dari hasil meroketnya budidaya, Nili telah memberinya banyak koin roh iblis, setidaknya cukup untuk membawa klannya keluar dari penderitaan. Dalam hatinya, Duze merasa sangat berterima kasih kepada Nili, karena Nili yang telah mengubah hidupnya. Lu Piao memegang kedua tangannya, tertawa terbahak-bahak, akhirnya aku pulang. Kali ini, aku tidak perlu takut ditampar lagi oleh ayah aku. Hahaha. Melihat tindakan Lu Piao saat ini, Nili dan Duze saling memandang. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit, dan menjauhkan diri dari Lu Piao. Para siswa di sekitarnya melempar tatapan aneh. Lu Piao memeluk Nili dengan berat, dan membasahi wajah Nili dengan air liur melalui C1 uman saat dia berkata, saudaraku, aku mencintaimu sampai mati. Melihat Lu Piao, Nili gemetar dan mendorong Lu Piao pergi. Pergi dariku, aku bukan gay. Aku juga bukan gay. Langit sangat biru, tanahnya sangat hijau. Aku akan pergi duluan, sampai jumpa dalam sebulan. Lu Piao tampak sedikit berkepala saat dia berjalan keluar dalam langkah-langkah besar. Duze melambaikan tangan kepada Nili dan pergi juga. Melihat wajah-wajah bahagia dari kedua temannya ini, Nili tidak bisa menahan senyum ringan, dan berjalan ke arah klannya. Utara kota Glory. Tanah kota Glory agak luas. Selain dua kota paling makmur di dalamnya, ada 6 kota tambahan. Dari Holy Orchid Institute ke rumah Nili, bahkan dengan kereta, dia tidak akan tiba sampai 2 hari kemudian. Nili milik klan yang disebut keluarga tanda surgawi. Keluarga itu tinggal di lembah dengan tanah yang luas, namun, sumber daya di sini sangat buruk. Karena itu, keluarga bergantung pada pertanian dan memanen tumbuhan gunung untuk mencari nafkah. Untungnya, jarak di sini ke militer dan tembok pertahanan cukup dekat, oleh karena itu, masih agak aman. Secara umum, tidak akan ada serangan dari binatang buas. Meskipun tanda surgawi adalah keluarga aristokrat, hanya tuan rumah keluarga tanda surgawi yang memiliki gelar kaun. Ini berarti bahwa jika tuan rumah meninggal, dan tidak ada generasi muda yang bisa mendapatkan gelar apapun, keluarga tanda surgawi tidak akan seperti sekarang lagi. Sebagai salah satu keluarga aristokrat yang paling menurun, kastil Heavenly Mark Family sangat usang dan tua. Tembok luar sudah sangat rusak, namun, keluarga tidak punya uang untuk memperbaikinya. Tepat di luar kastil, orang dapat melihat bidang pertanian besar dengan orang-orang menanam dan bercocok tanam berbagai tanaman. Ketika mereka melihat Nili berjalan dari jauh, para anggota klan mengambil inisiatif untuk menyapa. Nili, kamu kembali. Klan yang bertanggung jawab untuk bertani tidak memiliki posisi tinggi dalam klan, dan ayah Nili adalah salah satunya. Meskipun keluarga tanda surgawi menurun, populasi keluarga masih tinggi. Wilayah ini saja memiliki ribuan rumah tangga, yang juga berarti bahwa penduduknya kira-kira 5-6 ribu anggota. Dalam keluarga Heavenly Mark, ada total 26 anak yang menghadiri Holy Orchid Institute, dengan Nili menjadi salah satunya. Namun, karakter Nili agak tertutup, oleh karena itu, kecil kemungkinan dia akan berhubungan dengan anak-anak lain. Anak-anak yang lain semuanya ada di kelas menengah dan kelas senior, oleh karena itu liburan mereka dilepaskan nanti. Mungkin 1 atau 2 hari lagi sebelum mereka pulang. Kakak Nili, kamu kembali. Seorang gadis kecil bertelanjang kaki dengan ceria berlari ke arah Nili. Rambutnya diikat kuncir, dengan pipi semerah apel, terlihat sangat imut. Namanya Niu, putri pamannya. Ayah Nili, Niming, hanya memiliki 1 saudara laki-laki. Status mereka dalam keluarga tanda surgawi sangat rendah. Mereka biasanya mengandalkan pertanian untuk memberi makan diri mereka sendiri. Untungnya, hanya sepertiga dari panen yang harus diserahkan kepada keluarga, sisanya dapat disimpan untuk mereka sendiri. Karena biaya sekolah sekarang akan dibayar oleh Nili, mereka bisa hidup sedikit lebih nyaman. Dengan keluarga 5-6 ribu orang, total 60 anggota adalah pejuang peringkat perunggu, 6 adalah pejuang peringkat perak, 2 adalah spiritualis iblis peringkat perak dan 1 spiritualis iblis peringkat emas. Ini adalah kekuatan keluarga tanda surgawi. Yang terkuat di keluarga tanda surgawi adalah patriark tuan rumah Nihai.
Dia seorang spiritualis iblis peringkat emas bintang 1, posisinya dalam keluarga adalah yang tertinggi. Setelah itu, 2 pejuang peringkat emas bintang 1 dan 1 pejuang peringkat emas bintang 3. TLN, bahan baku beralih antara patriark dan master rumah, master keluarga untuk menyebut Nihai, tetapi mulai sekarang aku akan menggunakan patriark untuk merujuknya. Biasanya, patriark sulit terlihat. Dia biasanya muncul di upacara saja. Nili menggosok kepala Niyu, dia masih bisa menyayangi Niyu, dan tersenyum berkata, apakah Xiao Yu taat di rumah? Xiao Yu sangat patuh. Kata Niyu, menganggukkan kepalanya, tampak serius. Aku juga ingin menjadi seperti kakak laki-laki Nili, masuk ke Holy Orchid Institute dan menjadi fighter. Niyu telah menjadikan Nili sebagai targetnya selama ini, tetapi Nili tidak bisa menahan memerah karena malu. Sebelum kehancuran kota Glory, prestasi Niyu jauh lebih tinggi darinya. Niyu telah mengkhawatirkannya, namun, bahkan sebagai kakak, dia dilindungi oleh Niyu. Ini menyebabkan Nili menjadi sangat tertekan. Kemudian, Niyu meninggal dalam pertempuran dengan gerombolan binatang iblis yang menyerang kota, kematian heroik. Meskipun dia merasa sedikit masam di hidungnya, Nili memakainya dan berpikir, senang kembali. Nili berjalan jarak jauh bersama dengan Niyu. Ketika mereka melihat Nili, Niming dan Nikai menghentikan tugas mereka, tersenyum satu sama lain dan berjalan menuju tempat Nili berada. Bab 54, Tangan Meridian Ajaib. Xiao Li, kau sudah pulang. Kata Niming, tersenyum. Iya, ayah, aku pulang. Melihat tampilan lusuh ayahnya, mata Nili jadi sedikit memerah. Kenangan dari kehidupan sebelumnya datang membuat hatinya haru. Xiao Li tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, lebih tampan juga. Setelah menghabiskan 1 tahun di sekolah anggrek suci, auranya memang jadi agak berbeda. Nikai di samping juga ikut berkata, tertawa. Dia adalah adik lelaki sedarah Niming. Dia lebih muda 3 tahun dari Niming. Dia ada kesamaan dengan Niming, sama-sama tidak memiliki bakat kultivasi, oleh karena itu, dia hanya seorang petani biasa. Pada usia Niming dan Nikai sekarang, ranah jiwa mereka telah memadat dan mereka tidak lagi dapat mengolahnya. Namun, menjadi orang biasa masih baik-baik saja. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak dapat melindungi kalian semua. Tapi dalam kehidupan kali ini, kalian akan di bawah lindunganku. Nili kembali ke rumah, dan setelah melihat ibu dan bibinya, menjadi gembira. Akhirnya, klan itu dipersatukan kembali. Hati Nili dipenuhi dengan kegembiraan dan haru. Nili, berapa kekuatanmu sekarang? Niming akhirnya tidak tahan lagi untuk bertanya. Tatapan semua orang tertuju pada Nili. Mata besar Niyu juga berkedip saat dia memandang Nili. Kita harus makan dulu. Ibu Nili, Xiao Yun buru-buru berkata. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak peduli apakah itu Niming atau Xiao Yun, bahkan jika kultivasi Nili tidak dapat melakukan terobosan, mengecewakan mereka lagi dan lagi, mereka masih terus menghibur Nili tanpa henti. Mereka tidak banyak meminta Nili, namun, Nili masih merasakan harapan yang tinggi dari mereka. Setiap kali Nili bersama mereka, rasanya seperti pisau tajam memotongnya, dan Nili akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna. Namun, dalam kehidupan kali ini, dia akhirnya tidak mengecewakan orang tuanya lagi. Dalam pemeriksaan tahun ini, kekuatan jiwaku telah menembus 100, dan aku menjadi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, kata Nili sambil dengan tenang memakan makanannya. Dia tidak berani memberitahu mereka kekuatannya yang sebenarnya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan mendapatkan kejutan dalam hidup mereka. Niming dan yang hadir di meja makan, tidak menyangka bahwa Nili akan bisa menjadi sosok pengendali iblis. Mereka semua berpikir bahwa jika Nili bisa menjadi petarung tingkat perunggu saja, itu akan lebih dari cukup. Ketika mereka mendengar tentang Nili sudah menjadi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, mereka semua terpana. Sumpit di tangan mereka juga berhenti bergerak. Peringkat perunggu bintang 1. Pengendali iblis. Niming dan yang lainnya berpikir bahwa mereka salah dengar. Pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1. Nikai di samping tidak bisa menutup mulutnya dan bertanya lagi kepada Nili. Benar, Nili mengangguk. Melihat orang tuanya yang baik hati di samping mereka, Nili bisa merasakan sedikit kesedihan dan penderitaan di hatinya. Itu adalah salah satu penyesalan dalam kehidupan sebelumnya. Dan dalam kehidupan ini, dia akhirnya bisa mengkompensasi semuanya. Pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1. Niming dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri, klan kita akhirnya memiliki pengendali iblis. Setelah beberapa saat termangu, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Seorang pengendali iblis. Setiap pengendali iblis dalam klan tanda surgawi akan memiliki status yang luar biasa. Selain dibebaskan dari pajak setiap bulan, mereka masih bisa mengklaim beberapa hal dari klan. Selain menjadi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, aku juga terpilih untuk memasuki kelas jenius oleh sekolah anggrek suci. Nili berpikir sebentar dan melanjutkan. Kelas jenius. Apakah kau tidak perlu bakat luar biasa untuk masuk? Putra Nichong, Nilong, juga seorang pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kelas jenius. Nikai ragu-ragu berkata, pemahamannya terhadap sekolah anggrek suci masih sangat jelas. Niyu berkedip, matanya yang besar dan berair menatap Nili dengan kagum dan berkata, Abang Nili hebat. Selama ini, Nili telah menjadi objek pemujaannya. Hehe. Nili tertawa, mengusap kepala Niyu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa memandang Niyu, dan berada di bawah perlindungannya. Dalam kehidupan ini, biarkan aku menjadi orang yang akan melindungimu, batin Nili dalam hatinya. Itu mungkin karena Xiao Li memiliki bakat dalam beberapa aspek lain, oleh karena itu dia dipilih untuk kelas jenius. Lagi pula, Xiao Li tidak akan bisa menjadi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1 dalam waktu yang singkat. Rumah kita akhirnya memiliki pengendali iblis. Niming berkata dengan berapi-api. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Niming, Nikai, Bibi Miaoling atau Niu, mereka semua sangat bahagia. Xiao Yun bahkan mulai menangis karena terlalu bahagia.
Masa depan Xiaoli akan cerah. Nikai menepuk pundak Nili. Xiaoli, ayo pergi. Kita akan pergi menemui Patriark. Niming tiba-tiba berdiri, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Kali ini, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya di depan sesama klannya. Sebelumnya, Niming selalu dipandang rendah oleh orang-orang dalam klan, terutama Nichong, yang selalu membual di depannya. Hari ini, Nili akhirnya berjuang untuk wajahnya. Putra kita baru saja pulang, biarkan dia makan dulu. Mengapa kamu terburu-buru? Ibu Xiaoyun menatap Niming dengan tatapan tajam.